kesalahan dari Gabriel Rey, gue nggak kenal personal, nggak pernah ketemu, nggak pernah interaksi juga, adalah mungkin dia salah bahasa sih. Dia bilang cost of production, mana itu buat negatif saham. Nah ini kita ngomong Bitcoin ya kan? Iya. Ada zero, ya kan? Ada positif, ada juga negatif. Negatif ya kan? sum. Negatif, zero, positif. Teknologi itu selalu positif sum. Contoh, humanoid robot, lampu ini. Ketika terjadi lampu, ini positif sum ke manusia. Nah, Bitcoin secara teknologi itu kan ditulis tuh peer-to-peer electronic cash system. Ini positif. Iya. Kenapa? Karena dia bisa storing value di tempat yang berbeda. Dia pertama kali bisa pindah ke Amerika dalam sedetik. Nggak perlu Western Union. Nggak perlu Western Union. Kalau ke Singapura nggak usah lewat SWIFT. Iya. Bisa muncul di sana, bisa muncul di Cayman Island, bisa muncul di BVI. Itu ada value-nya. Ketika Rusia waktu kena sanctions, mereka yang punya teman-teman di Bali itu hidupnya langsung transfer pakai Bitcoin. Betul. Itu ada value-nya sebagai peer-to-peer electronic cash system. Store of value itu di saat orang bisa menjadi penyimpanan uang, ya kan? Contohnya seperti emas, itu penyimpanan uang. Ini basically kayak emas, tapi ini bisa digital, bisa dipecah, divisible, bisa di-form lagi, bisa ditransfer kemana-mana. Energi ya. Energi. Kalau misalnya gue ngomong trading Bitcoin, aksi jual dan membeli. Jual dan membeli, itu pasti ada yang rugi, Fer. Nggak mungkin dong. Karena dunia ini nggak begitu cara kerjanya. Betul. Lu bikin restoran, ada restoran sebelahnya, itu restoran sebelahnya customer-nya geser. Jadi jawabannya adalah kalau lu trading Bitcoin, crypto, lu trading saham, lu trading bonds bahkan, Emas kali. lu bahkan trading emas, itu zero sum. Harus ada yang kalah buat orang lain, ada yang menang. Ini gampang sebenarnya konsepnya. Teknologi positif, ya kan? Lu mau trade nih, lu dibunuh sama Jane Street, Millennium Management, hedge fund yang besar-besar lah. Lu nggak akan bisa lawan algonya mereka. India kan baru dibantai mereka, 70T di bawah tuh. Apakah itu create value? Enggak. Nah, sekarang kita ngomongin Bitcoin-nya secara fundamental ya. Ini banyak yang nggak jelasin seperti ini, tapi ini yang gue jelasin untuk kalian tuh. 21 juta koin, anggap 2100 sudah tambang semua. Yeah. Gue kasih ke Ferry Irwandi, semuanya. Value-nya berapa? Semua koin itu untuk lu. Value koinnya berapa? Exactly 0. Iya, karena kan Banyak yang tanya, intrinsic value-nya apa? Intrinsic value-nya tadi, store of value. Iya. Di luar ini beneran nggak ada. nggak ada. Karena contoh, gue punya perusahaan Bank of America. Itu ngasih gue earnings ke depan, ngasih gue dividen. Kalau gue kasih ke Ferry Irwandi, semua apartemen ya, jangan properti, apartemen di dunia, dia jadi orang yang luar biasa kayanya gila. Dia bisa sewain ke semua orang bisa tinggal di situ. Ada value creation-nya. Rental value, rental fee. Ada rental fee ya. Tapi kalau 21 juta koin ini gue serahkan ke dia, dan orang lain gak ada yang pegang, itu jadi exactly 0. Di situ Zero sum game kuncinya gitu. Nah, jadi gue jelasin tuh, kalau Timothy kan dari B ke A tadi jelasin. Di video itu dari A ke B. Ya. Jadi semua yang Timothy bilang itu ada di video itu, teman-teman. Bisa ditonton berarti. Bisa ditonton bahkan dengan bahasa yang lebih simpel, tapi pakai rumus matematika biar jelas. Karena gue malas ngeladeni debat akhirnya. Oh, nanti soalnya ada yang keluarin rumus kan? Iya, kalau lu mau bantah gue keluarin lah rumus. Dan gue yakin S2 gue 2 di ekonomi. Nah, itu aja sih. Kalau pakai opini sama argumen kan, ya udah main-main masa pakai buzzword aja orang terus jadi gini. Nah, gue langsung kalau ini kan demi mendidik ya, demi ngasih edukasi ke teman-teman. Jadi di video itu jelas gue bilang zero sum-nya kondisi kayak gini karena pembentuk value-nya, pembentuk uangnya nggak akan ada, kalau nggak ada flash demand market stagnan. Betul. Jadi kan delta key-nya itu 21 juta, market cap itu dibentuk dari harga P per key, P sama dengan market cap per key kan. Nah, itu baru berubah ketika cash in lebih besar dari cash out, lebih besar dari 0. Itu rumus matematika yang dijelasin sama Timothy. Itulah kenapa nggak ada fiat, nggak ada value di sini. Betul. That's it. Betul. Itulah kenapa zero sum game. Lu berdagang, lu beli 50.000, orang beli di 70.000. Betul. Dia udah untung yang 50.000, 70.000 mau untung lagi lebih mahal lagi dia harus jual. That's zero sum game. Tapi bisakah dia nggak not zero sum game? Store the value tadi. Store value. Mentransfer dari negara ke negara lain lagi. Orang Rusia butuh, oligarki butuh, gitu kan waktu itu. Pasti store value-nya. Pasti itu untuk donasi juga butuh pakai itu. Betul. Untuk bisa cross sanction-nya. Itu bahkan bisa jadi positif sum. Secara teknologi dan konsep ini bahkan bisa jadi positif sum. Nah, kesalahan dari Gabriel Rey, gue nggak kenal personal, nggak pernah ketemu, nggak pernah interaksi juga, adalah mungkin dia salah bahasa sih. Dia bilang cost of production. Mana itu buat negatif sum. Kalau cost produksi dari sebuah aset itu negatif. Negatif. Seharusnya proses produksinya mungkin bisa. Tadi gue sebutkan trading crypto. Tapi ada satu lagi. Misalnya trading crypto dengan fitur derivatif
di mana di situ ada funding fee. Ini walaupun gue sebagai owner action, harus fair dong. harus fair. Iya. Kalau ada funding fee, Fer, atau ada fee dalam transaksi tersebut, itu berarti ada house-nya yang ngambil extract value. Iya, Itu kayak jadi bandar di meja poker lah ya, ya. itu negatif sum. Cuman apakah ini jelek? Enggak, karena yang disebut bandar tadi itu memfasilitasi lu bisa membeli asetnya. Kalau nggak ada ini kan lu nggak bisa main. Sama, Iya. nggak ada kasino lu nggak bisa main bakarat. Main, nggak Nggak bisa main bakarat, nggak bisa main poker gitu. Gua nggak pernah main bakarat. Iya, Contoh. Kalau nggak ada kasinonya ya nggak bisa main. Iya. Gitu. Jadi itu fasilitator. Tapi kalau secara konsep matematis itu negatif, Fer. Iya. Karena ketika lu trade ada value yang orang lain extract yang dia nggak ambil nol resiko. Sama mereka market make kan. Jadi mereka harus ngisi likuiditas buat lu bisa ngisi bid dan offernya. Ini sudah pasti negatif sum Negatif sum. sebenarnya.